Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI hingga saat ini belum juga merespons soal surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dikirim Forum Purnawirawan TNI. Sementara surat sudah dikirimkan sebulan lalu dan sudah berada di tangan pimpinan DPR RI. Ya, apa yang menyebabkan DPR tidak kunjung membahas surat pemakzulan Gibran? Segera kami membahasnya bersama peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Terima kasih Bang Lusius Karus telah bergabung bersama Jawa Post TV. Ya, selamat malam. Langsung saja, apa yang menyebabkan hingga kini DPR belum juga membahas surat pemakzulan Gibran? Jangankan membahas, ya, kalau baca pernyataan Bu Puan, Ketua DPR RI, ya, dia bahkan belum melihat suratnya, atau surat itu bahkan belum sampai di meja kerjanya, gitu ya. Jadi sudah sebulan dikirim, surat itu bahkan begitu susahnya untuk sampai ke meja pimpinan, gitu ya. Itu berbeda dengan klarifikasi atau konfirmasi dari pimpinan MPR, ya, yang mengatakan bahwa surat itu sudah sampai di Sekjenan dan sekarang MPR itu sedang menunggu hasil penyelidikan dari Sekjen MPR, gitu ya, untuk menentukan langkah lanjut yang akan ditempuh oleh MPR. Jadi minimal di pimpinan MPR surat itu sudah diketahui, sudah sampai ke pimpinan MPR. Itu berbeda dari pimpinan DPR. Jadi kalau bicara soal bagaimana langkah DPR dalam merespon surat itu, ya jangankan bicara soal langkah yang akan diambil oleh DPR, bahkan pimpinan DPR sampai sekarang belum menerima atau membaca surat itu, ya. Dan tentu ini fakta yang buat saya terlihat aneh, gitu ya. Surat sudah dikirim sebulan yang lalu, beberapa kali sudah dimintai konfirmasi oleh wartawan atau oleh media ke Sekjen DPR, dan Sekjen DPR mengonfirmasi bahwa surat itu sudah ada di Kesekjenan. Terus apa masalahnya gitu? Kalau sudah sampai di Sekjenan, kok begitu lama gitu ya? Padahal tinggal beda ruangan saja antara Sekjen DPR dengan pimpinan DPR, gitu ya. Apa yang membuat Sekjen DPR tidak mengirimkan surat itu, gitu ya? Atau apa yang membuat pimpinan DPR juga misalnya tidak meminta agar Sekjen DPR cepat-cepat misalnya memindahkan surat itu ke pimpinan DPR. Jadi menurut saya sih ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak ketahui apa yang terjadi di DPR sendiri, tapi minimal cara DPR ini menunjukkan saya kira memang DPR kita ini kerjanya sangat lambat, ya. Tadi sebelum ini kita mulai, kita sempat bicara soal penilaian Formapi untuk DPR periode lalu yang menyebutkan bahwa DPR periode 2019-2024 itu menjadi yang terburuk, ya. Dengan model kerja seperti sekarang, bahkan hanya untuk urusan satu surat saja butuh 1 bulan atau bahkan belum sampai, bisa jadi lebih dari 1 bulan bagi pimpinan DPR untuk bisa melihat surat yang oleh media sudah ramai diributkan, ya. Jadi ini DPR kita DPR yang yang aneh buat saya, gitu ya. Bahkan untuk urusan administratif sederhana terkait surat saja mereka bisa begitu berbelit-belit, apalagi untuk banyak urusan negara yang lebih penting, gitu. Ya, menurut Formapi sendiri, apakah pemakzulan Gibran melalui DPR sulit terwujud, Bang? Saya kira sih dengan kondisi DPR seperti yang sekarang, kita tahu bahwa DPR ini mayoritas atau didominasi oleh koalisi pendukung pemerintah, ya. Dan usulan pemakzulan Gibran ini mengandaikan bahwa ada dukungan dari lebih dari satu fraksi di DPR, ya. Untuk memastikan proses pemakzulan ini bisa diteruskan. Sementara kita tahu betul bahwa hanya ada satu partai oposisi atau fraksi oposisi yang ada di parlemen, sesuatu yang kemudian membuat kita sulit untuk membayangkan akan bisa ada lebih dari satu fraksi yang mendukung ide pemakzulan Gibran ini. Dan saya kira memang ini sangat ditentukan oleh hubungan antara presiden dengan wakil presiden. Ya, bagi saya, kalau proses pemakzulan ini mulai mendapat dukungan dari DPR, itu artinya hubungan antara presiden dengan wakil presiden sedang tidak baik-baik saja. Karena presiden itu didukung oleh 8 fraksi yang ada di DPR, itu yang tertulis bahkan, gitu ya. Dan yang tidak tertulis bahkan PDIP konon sudah memberikan dukungan juga untuk pemerintah ini walaupun tidak berada dalam pemerintah. Jadi itu artinya hampir seluruh fraksi di DPR memberikan dukungannya kepada pemerintah saat ini, ya. Jadi dengan dukungan itu semestinya sih sulit membayangkan bahwa
akan ada dukungan dari partai-partai yang mendukung pemerintah ini untuk memakzulkan Gibran, ya. Makanya saya bilang itu sangat tergantung pada hubungan presiden dan wakil presiden. Kalau hubungannya itu memang memburuk atau ada sesuatu yang kemudian tidak jalan antara presiden dan wakil presiden, mudah untuk kemudian berharap bahwa ada fraksi yang kemudian akan memberikan dukungan untuk proses pemakzulan Gibran ini, gitu. Ya, dengan adanya DPR yang belum menerima surat pemakzulan Gibran, apakah ini menjadi sebuah tabungan politik yang dimana suatu saat akan dipakai menjelang pemilu 2029 atau seperti apa, Bang? Saya kira sih itu yang paling mungkin untuk menjelaskan gitu ya, kondisi DPR yang untuk urusan satu lembar surat saja mereka butuh lebih dari 1 bulan untuk kemudian memproses dari meja sekjen ke meja pimpinan gitu ya. Dan ulur-ulur waktu ala DPR ini saya kira memang mencari peluang yang tepat untuk kemudian memberikan respon terhadap surat dari para purnawirawan ini. Dan kalau akhirnya DPR belum juga mengambil sikap sampai sekarang terhadap surat ini, mungkin penjelasan yang lebih baik seperti yang dikatakan tadi itu, ini bisa jadi hanya akan disimpan oleh DPR gitu ya, tanpa kemudian menindaklanjutinya dalam waktu dekat. Tapi ini akan dijadikan semacam bom waktu ya, yang kapan-kapan kemudian bisa diungkit kembali oleh DPR jika misalnya urusan Gibran ini mengganggu kepentingan politik dari partai-partai yang mendominasi DPR ya. Baik, Bang. Kami ingin ajak pemirsa melihat rekam jejak bagaimana performa DPR. Karena kami ingat sekali catatan redaksi kami menyoroti bahwa Formapi juga mengatakan DPR di periode 2019 hingga 2024 memberikan performa terburuk sepanjang sejarah, dan kini di periode sekarang Formapi juga menyuarakan kekecewaan begitu ya. Sehingga pertanyaannya menggunakan point of view dari publik, bagaimana supaya partisipasi publik dalam isu ini bisa lebih terlibat dan bagaimana DPR atau parlemen bisa beroperasi lebih baik? Mungkin ada disrupsi khusus yang diperlukan di tingkat partai politik atau di tingkat parlemen? Silakan. Ya, saya kira sih kondisi DPR kita ini memang ya dalam banyak hal gitu ya selalu mengecewakan. Dalam proses pembahasan RUU misalnya, ya, kritik soal partisipasi bermakna itu sudah jadi sesuatu yang kemudian rutin disampaikan oleh publik ya. Tapi itu tidak membuat DPR juga mau merubah cara mereka melakukan proses pembahasan RUU ya. Dan saya kira mengharapkan pendekatan melalui partai politik untuk kemudian memastikan DPR bisa kemudian menjadi ruang bagi publik untuk menyatakan perjuangannya. Saya kira itu sulit juga karena persis apa yang kemudian ditunjukkan oleh DPR sekarang itu adalah pantulan dari kondisi partai politik kita. Partai politik kita yang semakin tertutup, semakin otoriter ya. Itu kemudian diekspresikan dengan baik oleh anggota DPR ya. Anggota DPR itu menjadi semakin sulit untuk bicara secara lepas kepada publik. Anggota DPR sulit untuk kemudian tampil sebagai dirinya sendiri sebagai representasi rakyat untuk kemudian menyuarakan kepentingan publik. Semuanya dikooptasi oleh partai politik, dan karena partai politik itu kemudian berada di bawah kendali koalisi ya, maka yang diharapkan dari anggota DPR kemudian menyuarakan apa yang diinginkan oleh partai politik. Jadi situasinya menjadi semakin sulit dan saya kira memang kita sedang masuki era ketertutupan ya. Jadi dalam banyak hal DPR hanya jadi semacam stempel saja gitu ya untuk memberikan legitimasi untuk banyak kebijakan yang akan diambil. Tapi DPR sebagai wakil rakyat yang kita bayangkan itu justru semakin jauh dari harapan, justru semakin jauh dari kenyataan. Dan saya kira satu-satunya hal yang kemudian bisa merubah kondisi ini, saya kira tetap adalah tekanan dari publik. Beberapa demonstrasi yang pernah terjadi misalnya saat revisi Undang-Undang TNI, itu saya kira satu cerminan bahwa yang kemudian bisa menghadirkan perubahan dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan di DPR itu adalah rakyat sendiri. Sikap rakyat sendiri yang memberikan tekanan, hanya itu yang kemudian bisa memastikan ada dampak luar biasa pada proses DPR mengambil keputusan ya. Kalau kemudian mengharapkan ritme yang biasa yang terjadi di DPR, saya kira sangat sulit. Bahkan semakin ke sini kita disodorkan dengan fakta bahwa DPR
bisa mengambil keputusan dengan hanya dihadiri oleh 70 anggota di dalam ruangan rapat. Ya 200 sekian orang menyatakan izin, tapi DPR kemudian menyatakan yang izin itu adalah hadir. Ini DPR semakin menghadirkan ironi gitu ya, yang lucu, yang aneh gitu ya, tapi tidak ada yang kemudian bisa kita harapkan untuk memberikan semacam teguran atau pelajaran ke DPR itu. Partai politik yang diharapkan untuk memberikan teguran seperti itu justru berada di belakang DPR seperti yang ditampilkan saat ini, gitu. Ya, kita beralih ke sisi lain, Bang. Baru-baru ini Gibran diberikan tugas oleh Presiden Prabowo untuk fokus membenahi Papua. Apakah wacana Gibran untuk fokus membenahi Papua sebagai cara untuk meredam isu pemakzulan di DPR? Ya, itu bisa jadi salah satu cara, atau itu bisa jadi juga cara Presiden untuk meminggirkan gitu ya, orang kuat lain di samping dirinya. Itu macam-macam saya kira cara pandang yang kemudian kita bisa katakan terkait dengan keinginan dari Presiden untuk menempatkan Gibran di Papua. Tapi saya kira sih mungkin itu lebih bisa menjawab kemudian banyak keraguan orang gitu ya, memberikan tempat kepada Gibran untuk menunjukkan kiprahnya. Itu mungkin cara Presiden untuk menjawab banyak keraguan, termasuk yang disampaikan oleh para purnawirawan yang mengirimkan surat ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Jadi ini bisa jadi Presiden sedang menunjukkan bahwa dia masih mempercayai Gibran gitu ya, dan karena dia masih mempercayai Gibran, lalu urusan Papua itu jadi tanggung jawab Gibran. Jadi ya ada banyak perspektif seperti yang saya katakan tadi. Semoga itu yang kemudian jadi alasan Presiden memberikan tugas itu kepada Gibran, karena bisa juga sebenarnya kita mengatakan memerintahkan Gibran untuk bertugas di Papua itu bisa jadi cara untuk tanda petik menyingkirkan wakil presiden dari lingkaran istana. Gitu. Ya, dengan progres yang terlihatnya melambat dan kita lihat apa yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI juga belum mendapatkan jawaban. Apa langkah lain yang sekiranya bisa membuat isu ini lebih berprogres? Saya kira suara konsisten dari para purnawirawan dengan dukungan publik ya, itu yang kita harapkan bisa memberikan pengaruh kepada DPR. Seperti yang saya katakan tadi, DPR dengan kondisi seperti sekarang di mana keleluasan anggota untuk menyatakan sikapnya sebagai wakil rakyat itu menjadi semakin terbatas gitu ya. Karena itu saya kira tekanan dari publik, tekanan dari para purnawirawan itu saya kira penting untuk terus disampaikan gitu ya, dan kita kalau bisa kemudian bisa menunjukkan sikap itu secara bersama melalui pernyataan sikap, demonstrasi, mungkin itu lebih bisa menyadarkan atau memberikan efek gitu ke DPR bahwa yang diinginkan oleh para purnawirawan melalui surat itu bukan hanya mimpi gitu ya, tapi itu semacam perjuangan yang harusnya disambut oleh DPR sebagai aspirasi yang layak untuk diperjuangkan gitu. Baik, terima kasih Bang Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi. Terima kasih Bang sekali lagi. Sampai jumpa. Oke, sama-sama.